Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Astuti dengan NIM 23050330102. Di sini saya akan menjelaskan tentang slip ring rotor, bagaimana fungsi dan cara kerjanya. Nah, pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu slip ring rotor. Jadi, slip ring rotor adalah salah satu jenis rotor dalam motor instalasi listrik 3 fasa. Rotor ini mempunyai lilitan kawat di dalamnya yang disambungkan ke 3 buah cincin logam. Cincin ini menempel di poros motor dan bersentuhan dengan sikat karbon atau brass. Nah, ini seperti terlihat pada gambar. Jadi, pada bagian ujung rotor, batang rotor, akan ditambahkan 3 buah cincin. Di sini ya. Nah, ini fungsinya apa? Supaya arus listrik bisa masuk dari luar ke dalam motor. Yang berikutnya kita harus mengetahui dulu apa itu slip. Nah, slip adalah selisih antara kecepatan medan magnet stator dengan rotor. Saat menyalakan motor, menstarting, rotor belum berputar. Jadi ketika kita meng-on-kan motor, rotor masih dalam kondisi diam, tetapi medan magnet sudah mulai berputar. Perbedaan kecepatan inilah yang disebut slip. Yang slip yang besar menyebabkan arus induksi di rotor menjadi sangat besar, maka dibutuhkan tahanan untuk mengontrolnya. Yang berikutnya adalah cara kerja starting. Jadi ketika motor pertama kali dinyalakan, arus listrik dari stator akan membentuk medan magnet yang berputar, seperti terlihat pada gambar di sini, di sebelah kiri. Nah, yang bergerak melingkar ini adalah medan magnet. Jadi medan magnet ini akan melewati konduktor pada rotor dan sesuai dengan hukum Faraday, arus induksi terbentuk pada lilitan rotor. Arus ini akan menghasilkan medan magnet antara rotor dan interaksi antara medan magnet stator dan rotor menyebabkan rotor mulai berputar seperti gambar di samping ini ya. Ini rotor sudah mulai berputar. Nah, lalu bagaimana cara kerja slip ring rotor? Jadi, ujung-ujung lilitan rotor pada slip ring rotor dihubungkan ke 3 slip ring yang dipasangkan melingkar pada poros rotor. Dan slip ring ini bersentuhan dengan sikat karbon yang menghubungkan rotor ke tahanan eksternal seperti pada gambar. Jadi, slip ring di sini dia sebagai penghubung antara lilitan rotor dengan tahanan eksternal. Nah, fungsi slip ring ini dalam proses starting yaitu memasukkan tahanan eksternal ke rangkaian rotor melalui slip ring. Yang kedua, tahanan ini mampu menurunkan arus starting rotor, meningkatkan torsi awal, karena torsi motor induksi proporsional terhadap resistensi rotor sampai batas tertentu. Kemudian, bisa memungkinkan kontrol kecepatan selama starting. Nah, penambahan slip ring ini memiliki beberapa efek. Yang pertama, menurunkan arus starting sehingga tidak membebani sistem kelistrikan. Yang kedua, meningkatkan torsi awal karena torsi motor induksi berbanding lurus dengan tahanan rotor hingga titik optimum. Yang ketiga, memberikan kontrol terhadap percepatan motor sehingga motor dapat mulai berputar secara halus. Lalu peralihan ke normal. Jadi setelah motor mulai berputar dengan kecepatannya mendekati kecepatan nominal, umumnya 70% sampai 90%, tahanan eksternal akan dikurangi secara bertahap, baik secara manual maupun otomatis, hingga akhirnya dilepas sepenuhnya. Pada tahap ini, strip ring rotor akan bekerja seperti rotor sangkar biasa, dan tahanan luar tidak lagi terlibat dalam rangkaian. Lalu apa yang terjadi apabila tanpa ring? Nah, yang terjadi adalah yang pertama, akan ada panas berlebih. Yang kedua, akibat panas berlebih bisa menyebabkan kerusakan pada komponen.
Yang nomor tiga, motor sulit start karena beban berat. Jadi, slip ring rotor dipakai untuk yang pertama menghubungkan tahanan luar ke rotor, yang kedua tahanan ini menahan arus awal supaya tidak langsung melonjak tinggi. Yang ketiga, setelah motor mulai berputar, tahanannya bisa dikurangi. Nah, motor slip ring ini cocok untuk industri berat karena bisa menghasilkan torsi awal yang tinggi, aman saat start, bisa dikontrol kecepatannya, dan kuat menghadapi beban besar. Ini membuat motor ini menjadi pilihan utama di dunia industri yang membutuhkan power besar dan kestabilan. Nah, kenapa motor slip ring ini menghasilkan torsi yang sangat besar? Ini karena di awal, pada saat starting, rotor ditambahkan tahanan eksternal lewat slip ring, sehingga tahanan ini mengatur arus rotor dengan tepat, dan arus rotor yang terkontrol ini membuat medan magnet rotor lebih kuat dan stabil, sehingga torsi menjadi lebih besar. Nah, karena rotor mempunyai sambungan lewat slip ring, maka bisa mengatur kecepatan, mengatur torsi, dan menyesuaikan kebutuhan beban. Nah, ini adalah contoh penggunaan slip ring rotor dalam pemakaian industri berat seperti kran pelabuhan, lift, penggilingan logam, kompresor, kren, pabrik semen, pertambangan, industri baja, pembangkit listrik, dan pengolahan air, dan masih banyak lagi. Lalu apa hubungannya slip ring ini dengan hukum Faraday? Jadi hukum Faraday berbunyi apabila medan magnet berubah atau bergerak lewat kawat, maka di dalam kawat akan muncul arus listrik pada kawat tersebut. Artinya, medan magnet bergerak lewat kawat. Jadi ada medan magnet yang bergerak melewati kawat-kawat dan pada kawat-kawat ini akan memunculkan arus. Lalu apa hubungannya dengan hukum Faraday dalam starting motor? Jadi, dalam starting motor, listrik masuk ke stator. Jadi pada awalnya kita meng-on-kan motor, akan ada listrik yang masuk ke stator. Akan menghasilkan medan magnet yang berputar. Medan magnet ini melewati konduktor-konduktor di rotor yang semulanya diam. Karena medan magnet memotong atau melewati kawat yang diam, maka sesuai dengan hukum Faraday akan terjadi induksi arus listrik di kawat rotor. Inilah yang disebut arus rotor, meski rotor tidak disambungkan langsung ke listrik. Arus ini kemudian menciptakan medan magnet rotor sendiri. Medan rotor dan stator saling tarik-menarik, dan hasilnya rotor mulai berputar. Jadi kesimpulannya, motor slip ring bekerja berdasarkan hukum Faraday. Medan magnet stator yang berputar memotong konduktor rotor, maka akan timbul arus. Dari timbul arus tersebut akan muncul torsi atau putaran. Maka rotor akan berputar. Di motor slip ring, arus rotor bisa diatur dengan tahanan eksternal. Tetapi arus itu tetap muncul karena ada hukum Faraday. Jadi pada intinya, slip ring rotor bekerja berdasarkan prinsip hukum Faraday atau induksi elektromagnetik dengan tambahan mekanisme slip ring dan tahanan luar untuk mengatur karakteristik starting motor. Sistem ini sangat bermanfaat pada aplikasi yang memerlukan torsi awal tinggi, seperti kren, konveyor, elevator, dan pompa industri. Dengan penggunaan slip ring rotor, motor dapat melakukan starting yang halus, aman, sekaligus menjaga kestabilan sistem listrik. Sekian penjelasan dari saya mengenai slip ring rotor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.